Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat peternak primitif, kembali lagi. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa di subscribe, like dan komen. Cara mudah membuat kandang puyuh bagi pemula. Seperti yang kita ketahui, burung puyuh merupakan burung yang memiliki tubuh relatif kecil dengan kaki pendek. Secara taksonomi, burung puyuh termasuk ke dalam kelas Aves, ordo Galliformes, famili Phasianidae dan termasuk genus Conturnix. Burung puyuh atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai gemak merupakan burung liar yang biasanya terdapat di area semak-semak belukar. Puyuh juga dikenal sebagai burung pelari yang handal. Pasalnya burung yang satu ini tidak dapat terbang. Burung ini akan terbang jika dalam keadaan terancam. Jarak terbang burung puyuh juga tidak terlalu jauh dan tinggi. Maka dari itu biasanya burung ini mengandalkan bentuk kakinya yang kecil untuk berlari dengan cepat. Budidaya burung puyuh semakin diminati. Dalam beternak puyuh sebenarnya tidak begitu sulit. Pada umumnya sama dengan beternak burung lainnya yang biasanya dipelihara di dalam kandang. Pemeliharaan burung puyuh bisa dilakukan di mana saja dengan memanfaatkan lahan kosong di area rumah, baik masyarakat desa maupun perkotaan. Sebelum menjadi burung yang telah banyak dibudidayakan oleh masyarakat saat ini, dahulu puyuh menjadi hewan buruan. Tujuannya yakni untuk diambil dagingnya untuk dimasak. Banyak masyarakat yang menyukai daging burung puyuh karena memiliki cita rasa yang lezat dan gurih. Karena banyaknya perburuan liar yang dilakukan oleh masyarakat, maka saat ini upaya budidaya burung puyuh semakin dikembangkan. Selain dapat melestarikan burung ini juga dapat memberikan keuntungan bagi pembudidayaannya untuk mencukupi permintaan pasar. Tentunya usaha budidaya burung puyuh ini semakin memberikan keuntungan yang tinggi, bukan? Tentu Anda pasti tertarik untuk mengembangkan usaha budidaya burung puyuh ini. Nah, dengan beternak burung puyuh ada beberapa keunggulan yang dapat Anda nikmati nantinya. Di antara keunggulan tersebut sebagai berikut. Modal yang relatif sedikit, usaha yang mudah dapat diterapkan di lingkungan rumah, memiliki waktu pemeliharaan yang relatif pendek dan cepat, produksi daging dan telur yang cukup tinggi. Puyuh termasuk hewan yang kebal terhadap serangan penyakit. Kandungan gizi vitamin telur dan daging puyuh sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kotoran puyuh dapat dimanfaatkan untuk pupuk tanaman yang subur. Bulu burung puyuh dapat dijadikan sebagai bahan kerajinan. Cukup mudah bukan untuk mengembangkan usaha budidaya burung petelur tersebut? Sebelum Anda beternak pasti akan dihadapkan dengan bagaimana pola pemeliharaan puyuh yang baik dan benar. Terutama pada kandang puyuh, karena kandang puyuh yang baik akan memberikan kepuasan bagi peternak. Burung puyuh menjadi sehat, produksi tinggi dan tentunya tidak mudah terserang penyakit. Berikut merupakan langkah pembuatan kandang puyuh yang mudah bagi peternak pemula. Pembuatan kandang puyuh yang baik dan benar. Sebelum Anda beternak burung puyuh, alangkah baiknya jika Anda memperhatikan pembuatan kandang yang baik. Karena kandang yang baik akan memberikan kenyamanan bagi hewan yang tinggal di dalamnya. Syarat pembuatan kandang puyuh sebenarnya tidak terlalu rumit, dan tidak jauh berbeda dengan ternak unggas lainnya. Syarat lokasi budidaya burung puyuh. Lokasi pembuatan kandang puyuh jauh dari keramaian dan pemukiman penduduk. Memiliki tempat yang strategis dan mudah dalam pengaksesan lokasi. Tempat yang bersih, jauh dari serangan hewan buas. Tidak mudah terkena banjir. Sirkulasi udara di daerah lokasi kandang baik. Dalam budidaya burung puyuh, peternak juga harus mengetahui beberapa unsur penting, yakni proses pembibitan, pemberian pakan dan pengelolaan ternak puyuh agar mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut penjelasan tentang pembuatan kandang puyuh. 1. Persiapan kandang burung puyuh petelur. Mempersiapkan kandang dengan baik salah satu faktor penting untuk menunjang keberhasilan budidaya puyuh, terutama pada produktivitas yang dihasilkan. Maka dari itu pembuatan kandang harus dibuat sebaik mungkin agar menciptakan kenyamanan bagi puyuh. Untuk tata letak kandang sebaiknya dibuat yang mudah terkena sinar matahari, terutama pada pagi hari. Hal ini bermanfaat agar kandang tidak dalam kondisi lembab. Selain itu peternak juga harus mengatur temperatur kandang, yakni berkisar 20-25 derajat Celcius, suhu kelembaban 30-80% dan penerangan kandang di siang hari 25-40 watt. Jika suhu dingin, musim hujan bisa menggunakan 40-60 watt. 2. Mengatur ukuran kandang puyuh petelur. Untuk ukuran kandang petelur, peternak dapat menyesuaikan dengan jumlah burung puyuh yang akan dibudidayakan. Model kandang puyuh terbagi menjadi dua macam.
yakni sistem liter dengan lantai sekam dan sistem sangkar baterai. Saat usia bibit DOQ berjumlah 90-100 ekor dapat dibuat kandang dengan ukuran 1 meter persegi. Setelah puyuh memasuki usia 10 hari maka jumlah kepadatan dalam kandang dapat dikurangi menjadi 60 ekor meter persegi. Semakin kecil ukuran kandang maka akan semakin baik produksi telur yang dihasilkan. Sebaliknya, jika kandang terlalu besar maka gerak puyuh akan semakin aktif sehingga akan mengakibatkan pakan yang seharusnya dihabiskan untuk proses pembentukan telur akan terbuang sia-sia untuk energi puyuh. Pada umumnya ukuran kandang petelur yang sesuai yakni 200 cm, dengan lebar 75 cm, tinggi kandang 30-35 cm, tinggi kolong 30-40 cm dengan pintu kandang ukuran 17 cm x 17 cm. Untuk menghemat tempat, biasanya kandang dibuat dengan bertingkat, biasanya dibuat dengan 4 tingkat. Bila kandang dibuat bertingkat maka sebaiknya peternak menambahkan dropping board, hal ini berfungsi untuk menampung kotoran yang jatuh ke bawah kandang. Untuk ukuran kandang puyuh kapasitas 200 ekor, peternak dapat mengalihkan pada ukuran di atas. Bahan baku pembuatan kandang puyuh petelur dari bambu juga dapat disolusikan. Hal ini dikarenakan dapat menghemat biaya pengeluaran serta bahannya yang mudah dicari. Selain itu peternak juga dapat membuat kandang puyuh galvanis. Dengan menggunakan bahan galvanis kandang tidak akan mudah rapuh atau berkarat dan tentunya akan lebih tahan lebih lama. Tetapi biasanya memerlukan biaya yang cukup tinggi, karena berbahan dasar dari besi. Dinding kandang puyuh, agar mendapatkan sirkulasi udara yang baik maka bahan dinding yang baik digunakan yakni menggunakan streaming. Bisa juga menggunakan bambu yang dibelah kemudian disusun rapi menyerupai pagar dan memperhatikan jarak antar bambu. Sebaiknya jangan terlalu renggang karena akan mengakibatkan burung puyuh keluar dari kandang. Alas kandang puyuh. Untuk alas kandang burung puyuh sebaiknya juga menggunakan kawat streaming atau bahan lain yang memiliki lubang. Hal ini dikarenakan agar kotoran yang dihasilkan burung puyuh dapat langsung jatuh ke dropping board sehingga tidak mudah bersentuhan dengan puyuh yang berada di kandang bawah. Tempat pakan dan minum burung puyuh. Peletakan tempat pakan dan minum sebaiknya diletakkan di luar kandang, serta menempel di samping belakang atau depan kandang. Untuk tempat dan minum ini dapat terbuat dari pipa PVC, bambu dan juga kayu, bisa dibuat dengan ukuran memanjang. Penempatan tempat pakan dan minum di luar kandang bertujuan agar pakan puyuh tidak terbuang sia-sia yang pada akhirnya akan bercampur pada kotoran puyuh. Selain itu juga mempermudah peternak dalam pemberian pakan, karena telur dan daging burung puyuh menjadi salah satu makan favorit masyarakat dan memiliki daya minat yang tinggi. Maka usaha budidaya burung puyuh ini semakin ke depan tentu akan memberikan keuntungan yang tinggi pula. Walaupun burung puyuh dikenal dengan tubuhnya yang mungil, namun memiliki sejuta manfaat yang tidak kalah dengan jenis daging ayam dan sapi. Rasanya yang lezat dan gurih inilah yang menjadi daya tarik utama masyarakat Indonesia.